saya mendapatkan informasi ada ustadz, nggak tahu ustadz benar atau tidak, mencibir ustadz-ustadz yang mengajarkan dengan kitabnya sendiri. Ya. Dari mana pendapat ini? Adakah seorang ulama yang menjadi panutan dia? Adakah seorang ulama ra'yunya yang pernah berpendapat seperti itu? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah menuntut ilmu umum memberikan satu kaidah. Ya, Rasulullah hanya mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, Allah juga mengatakan umum, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan seorang sahabat atau tabi'in atau ulama melarang orang untuk mengajarkan ilmu kepada muridnya dari kitabnya sendiri. Enggak ada. Kalau memang seperti itu, bukankah ini masuk ke dalam satu larangan yang telah dikatakan oleh ulama besar? Yang pertama adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan di dalam kitab Manaqib al-Imam Ahmad li Ibn al-Jawzi, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamun. Waspadalah kamu berbicara sesuatu yang kamu tidak punya imam sebagai panutan untuk mengatakan itu sebelumnya. Adakah Imam Abu Hanifah melarang? Adakah Imam Malik melarang? Apakah Imam Ahmad dan seterusnya melarang? Bahkan sebaliknya. Subhanallah. Imam Syafi'i itu, Pak, belajar ke Imam Malik. Membaca apa? Kitab Muwatta'nya. Muwatta' tulisan siapa? Imam Malik. Bahkan disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya, ketika datang kepada Imam Malik, minta diajarkan kepada dia, dibacakan kepada dia Muwatta', Imam Malik menolak. Cari orang lain untuk membacanya. Enggak. Saya ingin membacakan Muwatta' ini langsung kepadamu. Terus menolak. Akhirnya, wahai Imam Malik, cobalah sekarang ini dengar bacaan saya. Kalau bagus, silakan teruskan. Kalau enggak, tolak. Dan saya akan mencari yang lainnya. Akhirnya apa? Faqala iqra' faqara'tu alaihi. Imam Malik mengatakan, iqra' faqara'tu alaihi. Artinya Imam Malik mengajarkan Muwatta' kepada Imam Syafi'i lewat apa? Qira'ah, membaca. Subhanallah ya ikhwan. Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, itu membaca Ar-Risalah, kitabnya Imam Syafi'i 500 kali, 80 kalinya langsung dibacakan kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad sendiri bisa menyampaikan sekian ribu hadis, akhirnya menjadi musnad, yang itu diriwayatkan oleh anaknya yaitu Abdullah. Dari mana? Dari bacaan Imam Ahmad langsung kepada anaknya. Bahkan Imam Ahmad tidak mau mengajarkan kecuali melalui kitab yang dia milikinya. Nggak boleh membaca pakai kitab. Dan ulama-ulama yang lainnya, Masya Allah, ya. Oleh karena itu Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa kullu qaulin, waspadailah, setiap orang yang berpendapat nyeleneh. Saya juga baru dengar Ustadz seantero dunia baru kali ini melarang orang mengajarkan kitabnya sendiri. Masalahnya di mana? Syekh Abdul Razak mengajarkan kitabnya, tulisannya sendiri di Masjid Nabawi. Enggak dilarang,
Bahkan akhirnya muncul kitab syarah Aqidah Wasitiyah miliknya Syekh Fauzan. Itu dari mana? Durus pelajaran yang beliau sampaikan. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, wa kullu qaulin yanfaridu bihil mutaakhir 'anil mutaqaddimin. Setiap orang yang berpendapat nyeleneh, yang tidak pernah, yang orang-orang dahulu itu berpendapat, walam yasbikhu ilaihi ahadun minhum, yang tidak didahului oleh seorang pun di antara mereka yang dahulu, fa innahu yakunu khata'an, maka itu adalah salah. Dan enggak ada. Makanya kata Imam Asy-Syatibi, fal hadarul hadar min mukhalafatil awwalin. Waspadalah dari menyelisih orang-orang yang dahulu. Falau kana thamma fadluma, andaikan ada suatu keutamaan, lakanal awwaluna ahaqqa bih, maka orang-orang dahulu itu lebih berhak. Jadi artinya Ustadz Yazid yang mengajarkan lewat kitabnya Mulia di Atas Manhaj Salaf, itu salah, begitu. Terus saya juga mengajarkan pakai kitab saya sendiri, salah. Terus apa bedanya sekarang dengan ulama-ulama itu? Dan rata-rata Pak, kitab-kitab para ulama itu semuanya adalah dibukukan dari apa? Pelajaran yang dia sampaikan di majelisnya. Terus apa bedanya? Kitab itu diajarkan di majelis, sebelum ditulis diajarkan, setelah ditulis diajarkan, apa bedanya? Terus apa bedanya pengajaran akidah dengan fikih? Sekarang apa yang membedakan antara usul dengan furu? Kalau sekarang nggak boleh di dalam masalah usul, nggak boleh juga di dalam masalah furu, bukan aja masalah akidah saja. Harusnya umat itu dididik untuk selektif, bukan melarang membacakan kitab sendiri atau bukan kitab sendiri, tapi kitab ini benar atau salah. Itu yang penting. Kalau kitab tersebut bagus, benar, isinya Masya Allah, kebaikan-kebaikan sunnah, di mana salahnya? Oleh karena itu, ini adalah pernyataan dan pendapat yang nyeleneh, ganjil, yang tidak memiliki imam sebelumnya, nggak memiliki panutan sebelumnya. Dan kalau memang seperti itu, maka kata Imam Ahmad, iyyaka an tatakallam, waspadalah kamu berbicara fi mas'alatin, dalam masalah apapun, laisa laka fiha imamun, kamu nggak punya panutan imam sebelumnya. Dan juga kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa kullu qaulin, setiap pendapat, yanfaridu bihil mutaakhir anil mutaqaddimin, yang itu nyeleneh, ganjil, orang yang mutaakhir, terakhir sekarang, dari orang-orang yang dahulu, walam yasbikhu ilaihi ahadun minhum, yang tidak didahului oleh salah satu di antara mereka, fa innahu yakunu khata'an, maka itu adalah salah. Qala al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, Imam Syatibi mengatakan di dalam kitab Al-Muwafaqat, fal hadarul hadar min mukhalafatil awwalin, waspadalah menyelisih orang-orang terdahulu. Falau kana thamma fadlu ma lakana al-awwaluna ahaqqa bihi, kalau seandainya itu keutamaan, yaitu melarang orang mengajar akidah dengan kitab sendiri, itu kebaikan, maka akan didahului oleh orang-orang dahulu. Padahal Masya Allah, ulama-ulama besar dari mulai Syekh bin Baz itu mengajarkan Sahih Bukhari hasil tahqiqan beliau, ditahqiq oleh beliau, diajarkan. Ya. Dan saya menghadiri majelisnya 2 tahun. Ya. Terus kemudian Syekh Abdul Razak bertahun-tahun membacakan entah kitab yang lain atau kitab sendiri di Masjid Nabawi. Ulama-ulama dahulu juga seperti itu. Wallahu a'lam.